Bisa ya. Kada dari awal. Dimulai ya Bu yang Bisa dimulai. aku bisa ngomong nggak? Ngomong. Kada ya. Nanda kira. Apakah sudah bisa saya mulai, Bu? Iya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Purikasari dari kelas 11 BDG 1 nomor absen 4. Kali ini saya akan mempresentasikan sidang portofolio saya. Yang pertama ada pengenalan produk. Salad buah adalah makanan segar yang terbuat dari berbagai macam buah segar yang dicampur dengan bahan lain seperti yogurt, mayones, dan keju. Selanjutnya adalah pengenalan produk. Nama produk salad buah, nama toko Frutosalata. Makna istilah Frutosalata berasal dari bahasa Yunani yang dimana tepatnya ditemukannya salad. Spesifikasi produk. Yang pertama, salad buah original, yaitu salad buah yang terbuat dari buah-buahan segar yang dipadukan dengan creamy-nya saus serta parutan keju yang melimpah di atasnya. Yang kedua, salad buah coklat. Salad buah yang terbuat dari bahan-bahan segar yang dipadukan dengan creamy-nya saus salad serta parutan coklat yang melimpah di atasnya. Selanjutnya ada manfaat produk. Yang pertama, membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, dapat mencegah penyakit kanker. Yang ketiga, membantu menutrisi kulit. Selanjutnya ada produk knowledge. Produk Frutosalata adalah salah satu nama toko yang menjual salad buah di Kota Malang. Bahan baku yang digunakan oleh Frutosalata adalah bahan baku yang berkualitas serta buah yang digunakan fresh. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Berikut adalah gambar bisnis model kanvas saya. Selanjutnya, apa itu BMC? BMC atau yang biasa dikenal sebagai bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis berdasarkan proporsi nilai, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Di BMC ada 9 elemen. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment saya yang pertama adalah pelajar yang menempati bangku SMP atau SMA dengan rentang usia 13-18 tahun dengan minimal uang saku sebesar 200.000 per bulan. Yang kedua adalah mahasiswa yang tinggal di lingkungan sekitar. Yang ketiga, masyarakat menengah dengan rentang usia 14-16 tahun. Yang keempat, masyarakat yang sedang melakukan program diet. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, Frutosalata sebagai makanan pengganti saat melakukan program diet. Yang kedua, produk dari Frutosalata dibuat dengan higienis di setiap prosesnya. Yang ketiga, salad buah dari Frutosalata ini mengandung banyak serat sehingga baik untuk pencernaan. Yang keempat, buah yang digunakan adalah buah dengan kualitas terbaik. Selanjutnya ada Channel saya berkomunikasi dengan konsumen melalui media sosial Instagram, TikTok, serta melalui e-commerce seperti GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood. Selanjutnya ada customer relationship.
atau hubungan dengan customer. Yang pertama, memberikan reward berupa potongan harga kepada pelanggan yang membeli dengan minimum harga tertentu. Yang kedua, membuat konten promosi di TikTok dan Instagram yang menarik. Yang ketiga, meminta feedback dan saran kepada pelanggan. Yang keempat, mampu menerima dan menyelesaikan keluhan pelanggan. Selanjutnya adalah revenue stream, yaitu bagaimana cara untuk mengembalikan modal. Hasil dari keuntungan penjualan produk yang sebagian disisihkan untuk mengembalikan modal. Selanjutnya adalah key research. Yang pertama, modal senilai Rp500.000. Yang kedua, alat transportasi berupa bensin sebesar Rp15.000 per bulan. Yang ketiga, tenaga kerja untuk membuat salad buah, alat memasak seperti sendok, mangkok, atau pisau. Yang keempat adalah paketan internet sebesar Rp20.000 per bulan sebanyak 4 GB. Selanjutnya adalah key activity. Yang pertama, membeli bahan seperti buah-buahan, yogurt, mayones, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengolah bahan baku tersebut menjadi salad buah. Yang ketiga, mengemas produk ke dalam wadah yang telah disediakan. Yang keempat, membuat desain promosi produk seperti brosur dan flyer. Yang kelima, mempromosikan produk. Selanjutnya ada key partners. Yang pertama adalah supplier bahan baku buah-buahan di Umiknik yang berlokasi di Pasar Bentul. Supplier yogurt, mayones, susu kental manis berlokasi di Jalan Begulu, Toko Nutriasi. Yang kedua adalah supplier kemasan produk seperti wadah dan sendok plastik di Toko Bumbut. Yang ketiga, mencetak di Toko Fotokopi Vicky. Berikut adalah foto dari key partner saya. Selanjutnya adalah cost struktur. Yang pertama, biaya bahan baku produksi sebesar Rp35.000 untuk 1 kali produksi. Yang kedua, biaya labeling sebesar Rp2.000 untuk 1 kali produksi. Yang ketiga, biaya kemasan sebesar Rp2.000 untuk 1 kali produksi. Yang keempat, biaya kuota sebesar Rp20.000 per bulan sebanyak 4 GB. Yang kelima, biaya bensin sebesar Rp12.000 per bulan. Yang keenam, biaya tenaga kerja sebesar Rp50.000 per bulan. Yang ketujuh, biaya promosi sebesar Rp50.000 per bulan. Yang kedelapan, biaya penyusutan sebesar Rp20.000 per bulan. Total semua biaya bahan baku ditambah label ditambah kemasan sekitar Rp39.000. Dalam 1 bulan memproduksi 4 kali jadi Rp39.000 dikali 4. Kemudian ditambahkan biaya kuota plus biaya bensin dan biaya tenaga kerja menjadi Rp156.000. Biaya promosi ditambah juga biaya penyusutan. Tadi totalnya menjadi Rp380.000. Jika saya menjual salad buah dengan harga Rp8.000 per cup, jadi laba bersih dihitung sebagai berikut. Total pemasukan dikurangi total pengeluaran sama dengan laba bersih. 8.000 dikali 40 sama dengan Rp320.000. Sama dengan Rp320.000 dikurangi Rp308.000 jadi Rp12.000. Jadi laba bersih saya dalam 1 bulan sebesar Rp12.000. Kegiatan selama 1 semester. Berikut adalah kegiatan yang saya lakukan dalam 1 semester. Yang pertama, saya di sini mengerjakan LKPD seperti BMC, PLC, dan produk life cycle, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya mengikuti pelatihan dengan Paxel tentang bagaimana mempromosikan produk di e-commerce dan mengirim produk dengan baik dan aman keluar kota. Selanjutnya, di sini membuat logo. Selanjutnya, di sini saya diajarkan bagaimana cara memfoto produk dengan baik dan benar, seperti gambar berikut. Selanjutnya, membuat akun Instagram. Untuk saat ini, akun Instagram saya memiliki 102 postingan, 187 pengikut, dan 153 mengikuti. Berikut adalah contoh konten di Instagram saya.
Selanjutnya adalah engagement. Engagement sama dengan like dibagi view. Saya memiliki like 10 dibagi view 26 sama dengan 0,38. Selanjutnya membuat akun TikTok beserta kontennya. Saat ini saya di TikTok memiliki 26 postingan, 110 mengikuti, 97 pengikut, dan 308 like. Selanjutnya membuat website agar produk saya dapat diketahui banyak orang. Selanjutnya membuat Google My Business dan email @fotosalata_id. Selanjutnya di sini adalah foto ketika saya membeli bahan baku. Berikutnya adalah bahan baku. Berikutnya adalah memproduksi. Di sini adalah foto saya ketika melakukan proses produksi. Selanjutnya adalah foto saat saya melakukan bazar di RBT 25. Berikut adalah foto customer saya ketika di sekolah. Selanjutnya foto customer saya ketika di rumah dan foto sebagian produk saya. Dalam satu semester, saya telah melakukan penjualan sebanyak 5 kali, 1 kali di bulan Oktober, 2 di bazar, 1 kali di bulan November, dan 1 kali di bulan Desember. Laba yang didapat sebesar Rp60.000. Hasil yang didapat, yang pertama, produk masih kurang dikenal masyarakat. Yang kedua, menurunnya pelanggan saat musim hujan yang menyebabkan buah menjadi tidak fresh lagi yang menyebabkan kerugian. Yang ketiga, lebih mudah mencari followers di Instagram daripada di TikTok. Tindak lanjut, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk tersebut melalui promosi di Instagram maupun TikTok. Yang kedua, melakukan open PO saat musim hujan untuk menghindari kerugian yang disebabkan sepinya pelanggan yang akhirnya membuat buah tidak fresh. Yang ketiga, membuat konten yang menarik di TikTok untuk menambah followers dan view. Saat ini produk saya masih di tahap perkenalan, masih banyak masyarakat yang belum mengenal produknya. Fase ini tidak menguntungkan karena biaya promosi yang tinggi, tetapi pendapatan yang dihasilkan relatif rendah. Strategi yang saya lakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk tersebut, menawarkan produk dengan harga diskon untuk menggoda atau menarik pelanggan. Apa yang diharapkan untuk kedepannya? Saya harap untuk kedepannya produk saya sudah berada di tahap pertumbuhan, di mana laba akan semakin meningkat dan pasar akan semakin berkembang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali ya. Ini terlihat kalau dikerjakan dengan baik dan benar, ya kan? Nah, terus ini senang sekali lihat slide-nya bagus, terus kemudian menarik mulai awal sampai akhir, menarik, gambar-gambarnya menarik, terus kemudian jelas, detail juga semuanya. Nih, bagus sekali Mbak Ananda Putri. Iya, makasih Bu. Memang untuk membuat produk food and beverage ini ya, termasuk membuat makanan kan ini, iya, itu memang dibutuhkan keberlangsungan, jadi terus menerus ya. Karena ketika kamu membeli buah itu kan nggak mungkin kamu membeli setengah melon, itu kan nggak mungkin ya kan. Jadi harus beli 1 biji, beli semangka juga harus 1 biji, sehingga ketika kamu hari ini jualan besok tidak, itu pasti membuat kamu rugi ya. Iya. Ya pasti ruginya di situ ya. Iya Bu. Nah jadi harus keberlangsungan itu tetap harus dijaga. Hari ini ya apa carane
buah yang sudah kamu beli itu harus bisa jadi uang. Itu caranya, Mbak. Iya. Nah, ya memang kalau memang niat jualan makanan yang fresh seperti ini ya butuh ketelatenan ya. Iya. Terus kemudian juga butuh yang namanya apa ya? Kamu harus terkenal dulu, ya. Iya. Bagaimana caranya ini juga berbagai macam varian, misalnya saya kemarin itu ada loh malahan yang jualan itu gini, yang satu cup besar itu yang isi 1 liter, yang isi 700 terus 1 liter Iya. isi 700 mili, isi yang cup kotak itu loh Mbak ya biasanya ya. Iya. Nah itu jadi bisa open PO kasih yang kayak gitu. Nah tuh ini kan juga kamu juga sudah ada yang namanya biaya promosi kan. Iya. Ya biaya promosimu di sini sudah ada 50.000. Ingat, biaya promosi itu haknya konsumen. Ingat ya, jadi Iya. harus kamu balik itu haknya konsumen. Bagaimana caranya? Uang 50.000 itu haknya konsumen harus dikembalikan. Dikembalikan pada konsumen belum? Sudah sebagian. Nah, sudah sebagian. Oke, ngerti ya maksudnya harus dikembalikan ke konsumen ya? Iya, Bu. Ngerti maksudnya ya? Iya. Itu ya. Terus kemudian nih misalnya kan 1 bulan nih, 1 bulan ada kuota 20.000. Terus kemudian ada bensin, ya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerjanya berapa? 50.000 juga. 50.000 ya, 50. Nah ini kan berarti kamu sudah dibayar ini selama 1 bulan ini ya? Iya. Iya enggak? Iya, Bu. Artinya kamu kan sudah dibayar 50.000. Ya kamu harus kerja selama 1 bulan itu. Ini ada biaya-biaya yang namanya biaya fix, biaya variabel. Jadi biaya akan tetap keluar. Kamu kerja atau tidak, ini adalah biaya-biaya yang akan tetap keluar. Sehingga semakin kamu sering bekerja, semakin sering kamu berdagang, berjualan, maka akan ditanggung oleh sebanyak piece yang kamu jual. Kalau kamu selama 1 bulan ini biaya-biaya yang fix ya, 20.000, 12.000, 100, 132, 142. Nih ya, ini adalah biaya fix 142 yang akan tetap keluar meskipun kamu tidak jualan. Jualan 10, jualan 100 piece, ya kan? Itu uang biaya fixnya tetap 142. Nah, sehingga kamu harus jualan banyak supaya bisa menutupi biaya ini 142.000 ini. Gitu. Ya, itu juga dengan yang lainnya ya, untuk siswa yang lainnya juga gitu. Makanya kalau jualan itu ya harus semakin kamu sregep jualan, nah maka biaya ini akan bisa tertutupi. Kalau kamu nggak jualan ya rugi itu ya. Jadi harus semakin banyak barang yang kamu jual. Itu ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, terus lanjut tentang ini strategi. Jadi ini ya, nih menurunnya pelanggan saat musim hujan. Nah, ini kan karena kamu bukan ini kamunya harus PO ya. Iya. Saya tahu ya, memang gimana caranya jualan buah-buahan kayak gini memang harus sering promo, maksudnya penawaran dan sebagainya. Bukan harus diskon, enggak, cuman harus sering-sering mengiklankan diri. Nah, Iya, Bu. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk ini ya. Jadi strateginya ini harus jelas. Lakukan open PO, benar. Membuat konten yang menarik, benar, untuk menambah follower dan view. Oke. Saat ini mengenal produknya, biaya promosinya tinggi, nah tetapi pendapatannya relatif rendah. Nih, strategi yang dilakukan ini harus jelas, fokus. Bagaimana cara kamu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk? Apa yang kamu lakukan? Nah, itu. Misalnya mengadakan giveaway. Nah, itu nomor 1. Atau apa?
jelas kegiatannya apa, tanggal berapa, ngapain, dicontohkan. Jadi misalnya kamu mau bikin promo, oke, promonya disebutkan promonya apa. Beli 5 gratis ongkir, ya kayak gitu. Jadi ya harus tetap dihitung ya, nggak sampai yang namanya rugi, jangan sampai mengalami kerugian. Nah, menawarkan produk dengan harga diskon. Nah, diskonnya berapa ini juga harus jelas. Terus kapan mau ngasih diskon itu kapan? Masuk diskon juga kayak gitu. Jadi ini waktu di strategi ini coba untuk difokuskan lagi apa yang akan kamu lakukan. Mbak, ini ada analisis SWOT-nya nggak tadi? Enggak, Bu. Oke, ditambahkan aja nanti di slide-nya ya, diperbaiki. Iya, Bu. Minimal ada strength, weakness daripada SWOT daripada bisnis kamu, itu ya. Iya, Bu. Itu ya, Pak ya. Iya. Oke, Mbak Erlika, terima kasih atas presentasinya hari ini. Artikelnya berapa, Mbak? Artikelnya 10. Maksudnya 9, Bu. 9. Iya. Oke, ya wis. Terima kasih, boleh ditutup Sekian untuk presentasi hari presentasi. ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Erlika. Ya, Bu.